Jemaat sekalian, kita bertemu dengan doa pagi pada hari ini. Kita bersyukur buat hari yang baru dan juga anugerah Tuhan yang tidak meninggalkan kita. Kita akan sama-sama membaca dari kitab Yesaya pasal yang ke-49 ayat 14 sampai 16. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Israel merasa ditinggal oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga dia tidak sayang dengan anak dari kandungannya? Dia tidak akan lupa. Demikian juga Tuhan tidak lupa dengan kita. Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Wajah kita, hidup kita ada di telapak tangannya. Mari kita berdoa datang kepada Dia, karena Dia melihat kita dan Dia tahu kita, apa yang kita alami dan apa yang menjadi pergumulan kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Pada pagi ini kami datang menghampiri hadirat-Mu. Kami ingin memuji-Mu, kami ingin mendengarkan firman-Mu dan menaikkan doa-doa bagi-Mu. Tuhan, tolong hadirlah dalam persekutuan kami, memberikan berkat, sehingga melalui pujian, melalui firman dan doa, kami semakin kuat dan yakin bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku
Jemaat sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami datang kembali menghampiri hadirat-Mu. Kami ingin bersama-sama mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, menolong kami sehingga apa yang kami baca dan kami renungkan boleh menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan dan meyakini bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami dan kami terus menjadi anak-anak Tuhan. Berfirman-Nya Tuhan kepada kami sedia mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannyalah pakaiannya, dan diselubunginyalah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Disuruhnyalah juga Eliakim, kepala istana, Sebna panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam, dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Berkatalah mereka kepadanya, "Beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan. Sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur tuannya untuk mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini." Ketika pegawai-pegawai Raja Hizkia sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, "Beginilah kamu katakan kepada tuanmu, beginilah firman Tuhan. Janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk ke dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri." Ketika juru minuman agung pulang, didapatinya Raja Asyur berperang melawan Libna, sebab sudah didengarnya bahwa raja telah berangkat dari Lakis. Dalam pada itu, raja mendengar tentang Tirhaka, raja Etiopia, berita yang demikian. "Ia telah keluar berperang melawan engkau." Dan ketika mendengar itu, disuruhnyalah utusan-utusan kepada Hizkia dengan pesan, "Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia, Raja Yehuda. Janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan Raja-Raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni
Kusan, Haran, Rezef, dan Bani Eden yang ditelasar. Di manakah raja negeri Hamat dan Arpad? Raja kota Sefarwaim, raja negeri Hena dan Iwa. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan, katanya, Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel, yang bertahta di atas kerubim. Hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah segala perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mencela Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan semua bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu, dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang, ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Tuhan. Jemaat sekalian, kita baru saja menyaksikan video dari Yesaya pasal 37 ayat 1 sampai 20. Kita tahu pandemi virus corona atau COVID-19 ini telah menimbulkan berbagai jenis perasaan dalam hidup kita. Mulai dari stres, khawatir, cemas, marah, depresi, hingga rasa takut dalam hidup kita. Mengingat sifat dan besarnya krisis saat ini, banyak yang menyebabkan kekhawatiran dan ketakutan dalam diri kita. Kekhawatiran tentang kesejahteraan kita sendiri dan orang lain, keluarga kita, kerawanan dalam pangan, keuangan, kemampuan kita untuk mengatasinya, hingga masa depan hidup kita. Yang mendasari ketakutan itu adalah karena ketidakpastian. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Walaupun ada harapan dengan vaksin yang sebentar lagi akan datang. Dan kita berharap vaksin itu berhasil sehingga pandemi ini bisa kita lewati dengan baik. Tapi ketakutan, kekhawatiran seringkali melanda kita dengan berbagai macam alasan dan juga kekhawatiran-kekhawatiran yang ada pada kita. Kitab Yesaya pasal 37 ayat 1 sampai 20, Hizkia mengalami situasi yang mencekam. Apa yang dia alami? Kalau kita perhatikan, Yerusalem dikepung oleh Raja Asyur, yaitu Raja Sanherib. Dia bukan hanya mengepung, ingin menguasai Yerusalem, tapi juga dia menghina nama Allah dengan mengatakan Tuhan Yerusalem itu tidak berdaya. Buat apa percaya kepada Tuhan Yerusalem? Tidak ada perbedaan antara Tuhan Yerusalem dengan semua dewa-dewa bangsa-bangsa lain. Dan Hizkia merasa terancam oleh serangan Raja Asyur dan juga ejekan, celaan, dan hinaan terhadap Tuhannya. Apa yang dia lakukan? Menarik saudara-saudara apa yang dia lakukan. Hizkia pasal 37 ayat 1 sampai 7, kalau kita perhatikan, Hizkia percaya kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan dalam tindakan percaya itu kepada Tuhan? Yang pertama, Hizkia merendahkan dirinya dengan mengenakan kain kabung dalam ayat yang ketiga. Hari ini, hari kesesakan,
atau hari kesusahan, hari penistaan, hari hukuman. Sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Dalam bahasa asli, hari ini adalah hari kesusahan, hari teguran, hari aib buat dirinya. Hizkia mengakui kegagalannya untuk mempercayai Tuhan sepenuh hati. Dia pantas mendapatkan semuanya itu. Itu sebabnya dia membutuhkan pembebasan atau mereka akan mati. Tetapi tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Sehingga karena dia bergantung kepada Mesir, kepada kekuatan kuda dan kereta perang. Dia mengakui, dia datang dengan kain berkabung, dia menyesal. Dia mengakui bahwa dia tidak percaya kepada Tuhan dan lebih percaya kepada Mesir dengan kekuatan kuda dan juga kereta perangnya. Lalu yang kedua yang dilakukan oleh Hizkia adalah masuk ke rumah Tuhan. Ayat yang pertama, Hizkia tahu jawaban yang dia cari ketika menghadapi masalah yang berat ini, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran ini, dia akan temukan di dalam Tuhan. Sehingga dia masuk ke rumah Tuhan. Dia mengadu kepada Tuhan. Dia bicara kepada Tuhan yang menjadi sumber pertolongan dan kekuatannya menghadapi Asyur. Lalu yang ketiga, Hizkia mencari firman Tuhan melalui Yesaya. Hizkia telah mendengar apa yang Raja Asyur katakan dalam Yesaya 36 ayat 4 dan 5. Iman seperti apa yang kau pegang, kepada siapa kamu berharap? Tuhanmu gak bisa menjadi tempat kau berharap. Buktinya kau berharap hanya kepada Mesir, bukan kepada Tuhanmu. Yesaya 36 ayat 15 sampai 18, Tuhan kalian tidak akan melepaskan engkau dari aku, kata Asyur. Karena kami lebih kuat, kami lebih hebat daripada Tuhanmu. Itu ejekan-ejekan dari Raja Sanherib. Tuhanmu tak berdaya. Iman kepada siapa engkau? Apa kata Yesaya? Hizkia yang mendengar dengan firman Tuhan dan perhatikan jawaban Yesaya, dikatakan janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar. Yesaya sudah mendengar kata-kata Asyur yang menghina dan meragukan iman kepada Tuhan. Sekarang Hizkia harus mendengar kata-kata Yesaya, kata-kata firman Tuhan. Janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar itu. Dan Tuhan mengulangi janjinya untuk membebaskan Yehuda dari Sanherib dalam ayat yang ke-6. Berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Tuhanmu, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Jadi Tuhan tidak akan pernah melupakan janjinya, pasti membebaskan Yehuda. Hizkia mengajar kita bagaimana mempercayai Tuhan dalam hidup kita. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita diajak mempercayai Tuhan. Apa yang dilakukan? Apa yang bisa kita pelajari? Pertama-tama mengakui kegagalan kita yang berdosa dan kita bergantung sepenuhnya. Yang tadinya bergantung kepada kuasa-kuasa lain, kini kita harus bergantung kepada Tuhan. Jadi mengakui kegagalan kita yang berdosa dan kebergantungan kita kepada dunia ketimbang kepada Tuhan. Lalu berpaling hanya pada firman Tuhan, hanya pada janji Tuhan, dan mengingatkan diri kita sendiri tentang betapa bisa dipercayai Tuhan itu. Apa yang Dia janjikan, apa yang Dia lakukan, pasti Dia akan tepati. Janjinya tidak akan pernah diingkari kalau kita percaya kepadanya.
Dan kita diajak bergantung pada Tuhan dalam doa-doa kita. Lalu kalau kita perhatikan kembali Yesaya 37 ayat 14 sampai 20, Hizkia kembali menghadapi ancaman lain dengan Sangherib mengirim pesan kepada Hizkia untuk ketiga kalinya dan mengejek Tuhan Yehuda. Tuhan Yehuda tidak berdaya, dikatakan dalam ayat yang ke-10. Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia Raja Yehuda, janganlah Allahmu yang kau percaya itu memberdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Jangan sampai Allah yang Hizkia percayai memberdayakan Hizkia dengan janji tidak akan melepaskan Yerusalem. Itu kembali ejekan dari Sangherib. Dan kembali ayat 15 dikatakan Hizkia berdoa di hadapan Tuhan. Dia kembali menyampaikan itu dalam doa-doanya. Doa yang menjadi andalan Hizkia untuk menghadapi situasi apapun. Apapun yang dia hadapi, dia datang berdoa kepada Tuhan. Apa isi doanya? Hizkia membawa segala harapannya, kebutuhannya ke hadapan Tuhan. Hizkia mengakui siapa Tuhan dalam segala kemuliaannya. Hizkia mengakui kenyataan yang menyakitkan dari situasi yang dia alami. Tapi yang paling penting, dia memanggil Tuhan yang hidup untuk mempertahankan kemuliaan nama Tuhan. Untuk menanggapi bagaimana Tuhan diejek. Dia tidak mendasarkan doanya pada kebenarannya sendiri, tapi pada kebaikan bangsanya. Bukan buat kepentingan dirinya sendiri, tapi untuk kepentingan bangsanya. Dia mendasarkan doanya untuk pembebasan pada anugerah penguasa segala bangsa yang tidak selayaknya diperoleh. Dia sungguh-sungguh berdoa untuk pembebasan umat Yehuda dari genggaman penguasa yang tidak bertanggung jawab, yaitu Sangherib. Itu doanya. Iman Hizkia adalah iman yang menyelamatkan, yang mempercayai Tuhan dalam hidup ini. Hizkia tidak memusatkan perhatian pada dirinya sendiri, pada situasinya atau kebutuhannya. Dia malah mengalihkan pandangan kepada Tuhan yang hidup untuk menolong bangsanya. Perhatian utama Hizkia bukanlah untuk kemuliaannya sendiri, tapi untuk kerajaan Tuhan yang akan datang, untuk kehendak Tuhan yang akan terjadi, agar bangsa-bangsa lain melihat kemuliaan Tuhan dan bangsa Yehuda mengalami anugerah Tuhan. Ketika kita berdoa, apakah fokus kita terutama pada kebutuhan kita, reputasi kita, kenyamanan kita, popularitas kita? Atau apakah kita paling peduli pada kehendak Tuhan atau kemuliaan Tuhan agar namanya diberitakan di seluruh bumi? Ketika kita menemukan diri kita membutuhkan mujizat, seberapa cepat kita lari kepada kebenaran firman Tuhan yang kuat? Terlalu sering kesejahteraan kita adalah akhir, dan Tuhan hanyalah alat untuk mencapai tujuan kita. Tapi iman yang sejati adalah ketergantungan kepada Tuhan, berusaha untuk menurunkan agar Dia bisa bertambah. Tuhan yang dimuliakan. Permohonan kita adalah, jangan takut karena apa yang kamu dengar, tetapi percayalah terhadap apa yang kamu dengar dari Allah. Itulah Hizkia. Meresponi dengan benar semua penghinaan dan sindiran yang dilontarkan Raja Asyur. Dia datang ke hadapan Allah, menyesali segala perlakuan yang menyakitkan hati Allah. Dan Allah berkenan terhadap respon positif Hizkia. Banyak orang Kristen yang menjadi goyah ketika ada orang mengejek, bahkan menertawakan iman percayanya
kepada Kristus. Pada intinya, ejekan itu sebenarnya ditujukan kepada Allah. Adukan itu kepada Tuhan. Seperti yang telah Hizkia lakukan. Percayalah, Allah sang pengendali sejarah mampu mengatasinya. Bergantunglah kepada Tuhan. Dia tak pernah ingkar dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Jemaat sekalian, mari kita berdoa, menaikkan doa syafaat kita. Apakah kita sering berdoa untuk mengejar reputasi kita, kepopularitasan kita, mengejar kebutuhan kita, sehingga Tuhan menjadi alat kita untuk semua yang kita kejar, yang semua untuk yang kita inginkan dalam hidup ini. Kita belajar dari Hizkia. Doanya bukan untuk dirinya, tapi untuk bangsanya, agar Tuhan bertindak dan menolongnya. Hari ini kita berdoa untuk bangsa kita. Di tengah-tengah pandemi COVID yang semakin hari semakin meningkat, kita doakan bangsa kita.
Tuhan Bapa Surgawi, saat ini ada banyak rakyat Indonesia di tengah-tengah penyebaran COVID-19 ini mengalami rasa takut, gentar, khawatir apa yang akan terjadi di masa depan untuk kehidupannya secara pribadi, untuk pekerjaan, untuk usaha, untuk keluarga, ekonomi. Tuhan, tolong kami. Kami mengadu kepadamu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan sendiri boleh menolong para pemimpin bangsa kami dengan hikmat dan bijak, agar dapat mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga penyebaran COVID-19 ini boleh dapat dihentikan. Tuhan, tolong juga setiap rakyat Indonesia untuk dapat menjaga protokol COVID dengan baik. Mereka sungguh-sungguh dapat menjaga diri dengan baik. Demikian juga Tuhan, Kau juga boleh menolong setiap kami, agar kami dapat saling menolong, saling membantu satu dengan yang lain. Agar setiap kami dapat saling menopang satu dengan yang lain, sehingga bangsa kami dan setiap kami boleh menjadi berkat dan mengalami anugerah dari Tuhan. Tuhan Bapa Surgawi, berkatilah proses vaksin yang terus sekarang sedang diuji cobakan. Biar Tuhan keberhasilan Tuhan berikan, agar pada waktunya kami boleh mengalami kesembuhan dengan vaksin yang sudah Tuhan sediakan lewat para ahli yang menemukannya. Tuhan, hari ini kami berdoa buat jemaat-Mu di rumah yang mengalami masalah, sakit penyakit. Tuhan, tolong mereka, bantu mereka. Yang mengalami pergumulan ekonomi rumah tangga, Tuhan, menolong pekerjaan usaha jemaat-Mu. Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan, Kau topang mereka. Kami akan kembali ke dalam aktivitas kami, kiranya kasih Tuhan tidak meninggalkan kami. Dan saat ini kita berdoa secara pribadi, naikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, sekalipun kita dikepung oleh pandemi COVID-19, seperti Yerusalem dikepung oleh pasukan Asyur, percayalah Tuhan akan menjaga kita dan melindungi kita. Ketika kita juga dapat bergantung kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan ingat menjaga kesehatan kita. Dan sekarang, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kekuatan dan perlindungan dalam setiap detik perjuangan hidupmu, kekal sampai selama-lamanya. Amin.